어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Hello everyone, introduction, my name is Nurul Fatimah, Management Class 22B. Here I will explain material about technopreneurship. Pengenalan entrepreneurship. Entrepreneurship adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang kewirausahaan, yaitu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Entrepreneurship melibatkan kreativitas, keberanian, mengambil resiko, dan kemampuan membangun bisnis yang berkelanjutan. Definisi dan karakteristik entrepreneur. Entrepreneur adalah individu yang berani mengambil resiko dan berinovasi untuk memulai serta mengembangkan bisnis baru. Mereka memiliki karakteristik unik seperti kreativitas, kemandirian, dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Entrepreneur yang sukses umumnya memiliki visi jangka panjang, keteguhan hati, dan keinginan kuat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tak takut menghadapi tantangan, selalu berpikir di luar kotak untuk menemukan solusi yang inovatif. Pentingnya entrepreneurship bagi perekonomian. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Entrepreneurship menghasilkan banyak peluang kerja baru, membantu mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mendorong inovasi dan teknologi. Entrepreneur seringkali memperkenalkan produk, layanan, dan proses baru yang memacu kemajuan teknologi dan mendorong daya saing secara global. Dan yang ketiga, menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas entrepreneurship memperluas basis pajak, meningkatkan pendapatan, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan yang keempat, menciptakan nilai tambah. Entrepreneur memiliki kemampuan yang mengubah ide menjadi bisnis yang menghasilkan nilai baru bagi konsumen masyarakat. Konsep inovasi dalam entrepreneurship. Inovasi adalah jantung dari kewirausahaan. Entrepreneur yang inovatif dapat mengidentifikasi peluang baru, menciptakan produk baru, layanan yang unik, serta mengembangkan model bisnis yang disruptif. Inovasi dapat berupa pengembangan teknologi baru, peningkatan proses, atau penghadiran konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Kemampuan berinovasi menjadi kunci keberhasilan entrepreneur dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Manajemen resiko dalam entrepreneurship. Yang pertama, mengidentifikasi resiko. Entrepreneur harus cermat dan menganalisis berbagai resiko yang mungkin dihadapi, baik resiko keuangan, operasional, maupun reputasi. Yang kedua, mengevaluasi dampak. Dengan memahami potensi dampak dari berbagai resiko, pengusaha dapat menyusun strategi yang tepat untuk memitigasi atau meminimalkan resiko. Yang ketiga, mengembangkan rencana kontingensi. Memiliki rencana cadangan untuk menghadapi berbagai kemungkinan buruk dapat membantu entrepreneur yang tenang dan responsif saat menjadi krisis terjadi. Kreativitas dan pengambilan keputusan. Kreativitas meningkatkan inovasi. Kemampuan berpikir kreatif membantu para entrepreneur mengembangkan solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kreativitas mendorong mereka melihat peluang baru dan mengembangkan produk baru. Yang kedua, keberanian mengambil resiko. Entrepreneur harus berani mengambil keputusan dan mengelola resiko dengan cermat. Ketakutan akan kegagalan dapat diatasi dengan membuat rencana yang matang dan siap menghadapi kemungkinan buruk. Yang ketiga, intuisi dan analisis yang seimbang. Kombinasi intuisi dan analisis yang mendalam membantu entrepreneur membantu keputusan yang tepat. Intuisi memberikan pemahaman yang mendalam, sementara analisis memastikan keputusan didukung oleh data yang kuat. Pembelajaran dari kegagalan. Bukankah akhir dari segalanya? Entrepreneur yang mampu sukses, mampu belajar dari kesalahan dan memanfaatkannya untuk memperbaiki dan mengembangkan bisnisnya di masa depan. Kepemimpinan entrepreneur. Yang pertama, visi yang jelas. Seorang entrepreneur harus memiliki visi yang jelas tentang arah perusahaan dan dapat menginspirasi orang lain untuk berjuang mencapainya.
Yang kedua, keberanian. Entrepreneur yang sukses berani mengambil resiko, meyakini kemampuan dirinya, dan tidak takut menghadapi tantangan. Yang ketiga, kolaborasi. Entrepreneur yang baik dapat memimpin tim, memotivasi orang lain, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Adaptabilitas. Entrepreneur perlu fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap situasi baru. Pengembangan bisnis baru. Yang pertama, identifikasi peluang. Temukan peluang pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, menyusun rencana bisnis. Buat rencana yang lain dan jelas dapat dieksekusi. Akses sumber daya. Dapatkan modal teknologi dan talenta yang dibutuhkan. Implementasi dan eksekusi. Untuk membangun bisnis yang baru sukses diperlukan serangkaian langkah strategis. Pertama, identifikasi peluang pasar yang belum terpenuhi, kemudian susun rencana bisnis yang jelas dan dapat diimplementasikan. Selanjutnya, pastikan akses ke sumber daya yang dibutuhkan seperti modal teknologi dan talenta. Terakhir, eksekusi dengan ketegasan dan inovasi untuk mewujudkan visi bisnis. Tantangan dan peluang entrepreneurship. Entrepreneurship menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan yang ketat, kurangnya modal, dan risiko kegagalan yang tinggi. Namun juga terdapat banyak peluang yang menarik bagi entrepreneur seperti inovasi, fleksibilitas, dan peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, tantangan. Tantangan meliputi persaingan yang ketat di pasar, modal terbatas, regulasi, dan birokrasi yang rumit, risiko kegagalan yang tinggi. Peluang, inovasi, dan kreativitas, fleksibilitas dalam beradaptasi, peluang menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Masa depan entrepreneurship di Indonesia. Entrepreneurship di Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan penuh potensi dengan populasi yang besar. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, semangat inovasi yang tinggi, Indonesia memiliki fondasi yang kokoh untuk mengembangkan ekosistem entrepreneurship yang maju. Nilai pasar. Diperkirakan nilai pasar entrepreneurship di Indonesia akan mencapai 7 dolar triliun pada tahun 2030. Kontribusi PDB. Diharapkan entrepreneurship akan berkontribusi hingga 50% terhadap PDB Indonesia dalam dekade mendatang. 25 miliar lapangan kerja. Entrepreneurship diprediksi akan mencapai 25 juta akan lapangan kerja baru di Indonesia pada 2030. Pemerintah Indonesia telah mendukung entrepreneurship melalui berbagai kebijakan dan program seperti akses pendanaan, insentif pajak, dan pengembangan ekosistem startup. Kolaborasi antara pemerintah swasta dan akademis akan semakin penting untuk mewujudkan potensi entrepreneurship di Indonesia.